Bab 491. Biarkan aku mati. Tepat saat pukulan ini hendak mengenai Mile, sebuah tombak panjang tiba-tiba meledak di udara. Boom! Tetua berjubah ungu itu mundur puluhan kaki berturut-turut. Tetua berjubah ungu mengangkat kepala dan melihat seorang wanita berbaju putih memegang tombak panjang yang berada di depan Mile. Orang yang datang itu adalah Ladia. Ladia memegang tombak panjang, dia menatap tetua berjubah ungu tanpa sedikit pun ketakutan di matanya. Tetua berjubah ungu menatap Ladia, "Siapa kamu?" Ladia tidak berbicara, dia melihat ke arah Mile. Mile mengusap darah di bibirnya, "Kenapa kamu datang?" Ladia menatap Mile, tidak menyambut. Mile tersenyum dan berkata, "Tentu saja menyambut." Saat Ladia hendak mengatakan sesuatu, tetua berjubah ungu di ketidakjauhan berteriak marah, "Matilah!" Setelah suara itu terdengar, dia menekan tangan kirinya ke depan. Dengan tekanan ini, jejak tangan raksasa tiba-tiba berkedip dari ruang hampa, langsung menuju Mile dan Ladia. Ladia memutar pergelangan tangannya dan tombak panjang itu tertusuk. Ci! Tombak ini menusuk langsung pada jejak tangan raksasa, namun, kekuatan besar itu membuat Ladia mundur karena getaran tanah. Tetapi saat ini, Mile tiba-tiba menebas pada jejak tangan raksasa itu dengan pedang. Boom! Tangan raksasa itu hancur berkeping-keping. Tetapi ekspresi Mile tiba-tiba berubah. Karena tetua berjubah ungu itu muncul di hadapannya, saat Mile hendak bertindak, suara Ladia terdengar di benaknya, "Mundur!" Mile mundur satu langkah tanpa ragu, baru saja mundur, sebuah tombak panjang tiba-tiba menusuk lurus di atas kepala Mile, runcing tombak, cahaya tombak berkedip. Ekspresi tetua berjubah ungu itu berubah. Dia tidak berani meremehkannya, dia meninju dengan tangan kirinya. Boom! Ladia dan tombaknya mundur puluhan kaki, tetapi hampir pada saat bersamaan, dua pedang terbang muncul di depan tetua berjubah ungu, memotong langsung ke tenggorokan tetua berjubah ungu. Pupil tetua berjubah ungu menyusut, dia buru-buru mundur ke belakang, namun, tepat ketika dia berhenti, Mile yang tidak jauh tiba-tiba muncul di depannya. Setelah itu, Mile menebas dengan pedang. Satu pedang penentu jiwa. Dan saat ini, tangan Mile memegang pedang penakluk jiwa. Menghadapi tetua berjubah ungu ini, Mile tidak berani menggunakan teknik membelah jiwa atau menentukan jiwa dari udara. Karena kemampuan lawan terlalu kuat, dia tidak yakin. Oleh karena itu, dia memilih bertempur dari dekat. Dengan satu tebasan ini, tetua berjubah ungu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dan saat ini, tetua berjubah ungu jelas merasakan kekhususan dari pedang Mile, ekspresinya langsung berubah. Saat ini, dia tidak bisa mengelak sama sekali, karena tebasan pedang Mile ini sangat cerdik, waktunya sangat tepat, jadi dia hanya bisa memilih untuk bertahan. Tidak ada pilihan lain. Tetua berjubah ungu meraung, dia melemparkan pukulan dari tangan kirinya. Pukulan ini adalah kekuatan seumur hidup, ruang hampa di depannya langsung runtuh. Pedang Mile jatuh. Boom! Diiringi suara ledakan, Mile langsung terbang dalam sekejap, tetapi pada saat dia terbang, pedangnya juga menebas lengan tetua berjubah ungu. Pada saat ini, tetua berjubah ungu ketakutan, tanpa ragu-ragu, dia dengan tegas meledakkan tubuhnya, jiwanya melayang mundur. Layangan ini, langsung melayang ratusan kaki jauhnya. Ladia hendak mengejar, ketika tetua berjubah ungu itu berteriak, "Hentikan mereka!" Setelah suara itu terdengar, 4 pria berbaju hitam muncul di depan tetua berjubah ungu. Ladia tidak bertindak lagi, melainkan berbalik dan kembali ke samping Mile. Darah tidak berhenti mengalir dari bibir Mile. Ladia dengan perlahan mengusap darah di bibir Mile, pandangannya perlahan menjadi dingin. Mile melihat kejauhan,
jiwa tetua berjubah ungu berubah menjadi ilusi, tetapi beberapa saat kemudian, jiwa tetua berjubah ungu kembali normal. Tidak mati. Wajah Miley menjadi masam. Di kejauhan, tetua berjubah ungu menatap Miley. Sekarang, dalam matanya penuh dengan ketakutan. Pedang barusan hampir membunuhnya. Jika jiwanya tidak cukup kuat, dia sudah mati. Setelah tetua berjubah ungu menatap Miley sejenak, dia berbalik dan kembali ke langit berbintang. Pada saat ini, dia tidak berani bertarung dengan Miley dan Ladia. Sekarang dia adalah tubuh jiwa. Teknik pedang dan pedang Miley jelas mengalahkan tubuh jiwa. Jika dia terus bertindak sekarang, dia akan mati. Setelah kembali ke langit berbintang, tetua berjubah ungu berkata dengan marah, "Bertindak, semuanya bertindak." Setelah suara itu terdengar, di langit berbintang yang tak berujung, master yang tak terhitung jumlahnya menukik ke bawah. Sangat-sangat banyak, kilasan hitam. Pada saat ini, pengatur menyerang seluruh pasukan tanpa ampun. Di bawah, Miley menatap kilasan hitam di langit berbintang, mengerutkan kening, tidak tahu sedang memikirkan apa. Di sampingnya, Ladia berkata dengan nada ringan, "Lakukan saja yang terbaik." Miley sedikit mengangguk, "Lakukan saja yang terbaik." Setelah suara itu terdengar, dia naik ke langit dengan pedangnya. Di belakang Miley adalah Ladia. Miley bergegas ke kelompok satria tingkat suci lagi, karena Hale dan yang lainnya telah sepenuhnya ditekan. Jika tidak ada yang membantu, Hale dan yang lainnya akan mati. Setelah Miley dan Ladia bergabung, Hale dan yang lainnya merasa jauh lebih santai, terutama bantuan pedang terbang Miley secara diam-diam, yang bisa dikatakan sangat membantu. Bahkan para ksatria alam suci ini tidak bisa menghentikan pedang terbang Miley. Pedang terbang itu terlalu cepat. Cepat sampai master alam suci tidak bisa menghindar. Dan kemampuan Ladia juga sangat kuat, langsung meremukkan para master alam suci, terutama kerjasama Lady dan Miley, hampir bisa membunuh siapapun master alam suci secara instan. Untuk sementara waktu, Hale dan yang lainnya menang secara bertahap. Di langit berbintang, tetua berjubah ungu menatap Miley dan Ladia di bawah, matanya bagai pedang, berkelebat dengan jiwa pembunuhan. Pada saat ini, Miley yang sedang membunuh orang, tiba-tiba menoleh, setelah itu, dia langsung menghilang di tempat. Seberkas cahaya pedang langsung menebas kepala seorang master. Dan di depan master ini, seorang pemuda perlahan jatuh dari langit. Orang ini adalah Jones. Pada saat ini, Jones hanya memiliki satu lengan yang tersisa. Miley memapah Jones, sekujur tubuh Jones penuh luka, napasnya juga semakin lemah. Ketika melihat Miley, Jones menyeringai, dengan senyum ini, darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari mulutnya. Miley meletakkan Jones dengan ringan di tanah. Jones memandang ke ujung langit, berkata dengan nada rendah, "Saudara Ye, aku mungkin harus pergi duluan." Miley menggelengkan kepalanya, masih bisa diselamatkan. Setelah berbicara, dia mengeluarkan setumpuk kristal murni ungu dan meletakkannya di pelukan Jones. Jones menggelengkan kepalanya ringan, "Sekarang aku tidak memiliki kekuatan tempur. Hidup, itu hanya akan menyusahkan saudara-saudaraku. Bagiku, kematian adalah sebuah pelepasan." Miley dengan marah berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu dengan hidup akan menyusahkan saudara-saudaramu?" Jones berkata dengan nada rendah, "Saudara Ye, biarkan aku mati." Mati. Tentu saja dia ingin hidup, tetapi saat ini dia sangat jelas, hidup hanya akan menyusahkan orang lain. Karena dirinya yang sekarang sudah tidak memiliki kekuatan tempur, dan jika para saudara di sisinya untuk melindunginya, hanya akan menyulitkan mereka.
Dia ingin hidup, tetapi tidak ingin menyulitkan para saudaranya. Miley meletakkan Jones di lantai dengan perlahan, kedua tangannya menggenggam bahu Jones. Dengar, kamu harus hidup dengan baik, hidup dengan baik. Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedang. Seorang master yang berada di depannya langsung terbelah dua oleh tebasannya ini, tetapi segera, semakin banyak master yang bergegas ke arah Jones. Melihat master yang bergegas ke arahnya, ekspresi Miley menjadi mengerikan. Ketika orang-orang itu bergegas di depannya sekitar puluhan kaki, dia tiba-tiba bergerak dengan kedua tangan. Weng, weng. Suara dua pedang Tao tiba-tiba bergema. Kemudian, kedua pedang itu tiba-tiba terbang. Dalam sekejap, di depan Miley, kepala puluhan orang bergerak pada saat yang hampir bersamaan. Tetapi setelah itu, lebih banyak orang bergegas ke arahnya. Jones menatap Miley, ekspresinya rumit. Saudara Ye. Miley berteriak dengan marah, diamlah, cepat pulihkan luka. Setelah suara itu terdengar, dia menebas secara diagonal dengan pedang Tao-nya. Energi pedang Tao menyembur keluar. Dalam sekejap, puluhan orang di sebelah kanan dibunuh secara instan. Namun, ada semakin banyak master di langit. Saat ini, tidak peduli apakah itu klan Moko atau Star Territory Wei Yang, semakin banyak orang yang jatuh. Star Territory Wei Yang dan klan Moko telah sepenuhnya ditekan. Pada saat ini, di kehampaan langit, serjan dari klan Moko tiba-tiba berbalik. Tidak jauh, Blaze tertusuk pedang, sebuah tebasan master wilayah asing menebas ke arah kepala Blaze. Mata Blaze perlahan tertutup. Dia kelelahan, ini bukan duel, dia membunuh setidaknya ratusan master sendirian, saat ini, dia benar-benar kelelahan. Melihat situasi Blaze, ekspresi serjan berubah drastis. Dia berniat untuk membantu, tetapi saat ini, puluhan master langsung mengepungnya. Ekspresi serjan langsung berubah menjadi mengerikan. Dia menunjuk dadanya, energi yang kuat keluar dari tubuhnya. Boom! Master di sekitar terguncang satu persatu. Serjan melihat posisi Blaze. Kepala Blaze tidak terbang keluar, tetapi diseret oleh pedang dan perlahan jatuh. Serjan menoleh untuk melihat posisi Miley di sebelah kanan. Saat ini, Miley sedang bertarung melawan master yang hampir ratusan meter jauhnya. Serjan memandang Blaze yang jatuh ke bawah. Blaze melirik Serjan dan tersenyum, aku pergi dulu. Setelah suara itu terdengar, dia melihat ke sekeliling. Master yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya. Klan Moko bertempur sampai mati. Setelah mengatakannya, dia meletakkan telapak tangan di perutnya. Wajah Serjan berubah drastis. Tidak. Dia bergegas menuju Blaze, namun, kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Blaze. Hampir dalam sekejap, hampir ratusan master di sekitarnya berubah menjadi abu. Melihat adegan ini, Serjan tercengang. Di sisi lain, Miley juga tercengang. Setelah hening sejenak, Serjan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Setelah itu, kedua tangannya mengepal erat, kemudian dia membanting di depannya. Boom! Dengan Serjan sebagai pusatnya, ruang hampa dalam radius ratusan kaki tiba-tiba bergetar hebat, lalu retak. Energi gelap yang kuat bergema dari segala arah. Serjan mengangkat kepalanya dan meraung, semua orang klan Moko dengar perintah, bunuh. Bunuh tanpa peduli konsekuensinya. Setelah suara itu terdengar, dia naik ke langit, setiap tempat yang dia lewati, kepala terbang keluar satu persatu. Di sisi lain, Miley menoleh untuk melihat Jones. Jones mengepalkan tangan kanannya perlahan. Miley dengan marah berkata, jangan melakukan hal bodoh. Jones berkata dengan nada rendah, tidak ingin menyusahkan kalian. Setelah suara itu terdengar, dia melambaikan telapak tangannya ke pusat energi perutnya.
Pada saat bersamaan, sebuah kekuatan yang kuat berkumpul di pusat energi. Bersambung.